Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga hari ini keadaan kalian dalam keadaan baik-baik saja sehingga kalian bisa menerima materi yang akan Ibu sampaikan. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi bagian ketiga, penetapan harga produksi. Sebelumnya Ibu menjelaskan tentang produksi massal. Pada penetapan harga produksi ada beberapa manfaat penetapan harga. Yang pertama adalah memenangkan persaingan di pasar. Kemudian yang kedua, menentukan harga jual suatu kontrak produksi. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai persediaan barang. Yang keempat adalah dasar menentukan harga jual. Yang kelima, menghitung HPP. Menghitung HPP itu adalah menghitung harga pokok pesanan. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang tujuan perhitungan harga pokok produksi. Yang pertama, menilai penghematan dari proses produksi. Yang kedua, menetapkan analisis hasil penjualan terus-terusan. Yang ketiga, menilai barang yang masih dikerjakan. Yang keempat, menilai harga yang sudah ditawarkan. Yang kelima, memberikan bantuan untuk mendekatkan harga yang dapat dicapai. Bisa dipahami apa yang Ibu jelasin ya? Oke, selanjutnya metode pengumpulan harga pokok produksi. Akan Ibu jelaskan tentang metode pengumpulan harga. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan daripada konsumen. Yang kedua adalah metode harga pokok proses. Adalah metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal atau dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang job order costing. Adalah merupakan metode menghitung ongkos produksi untuk suatu unit secara spesifik. Sedangkan proses costing adalah diartikan sebagai biaya yang dibutuhkan tiap departemen dalam memproses suatu produk untuk setiap harinya. Persamaan job order costing dan proses costing. Tujuan utama kedua ini persamaannya adalah kedua sistem tersebut merupakan pembenaran biaya bahan baku, biaya operasional pabrik, biaya tenaga kerja langsung, dan memberikan mekanisme penghitungan biaya per unitnya. Perbedaan antara job order costing dan proses costing. Kalau tadi di atas persamaannya, sekarang kita bahas perbedaannya. Yang pertama, perbedaannya pada pengumpulan biaya. Yang kedua, penghitungan harga pokok persatuannya. Yang ketiga, klasifikasi biaya produksi. Dan yang keempat, elemen yang digolongkan dalam BOP-nya, break F, operasional pemasarannya. Selanjutnya, unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli bahan baku dalam melaksanakan proses produksi. Kemudian, berapa biaya tenaga kerja yang akan dikeluarkan untuk membayar karyawan yang bekerja pada saat proses produksi tersebut. Kemudian, yang ketiga adalah BOP atau biaya overhead pabrik, yang hubungannya dengan segala biaya penunjang yang ada di dalam kegiatan proses produksi itu. Biaya overhead pabrik terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktivitas tetap, kemudian biaya yang muncul akibat berlalunya waktu, dan terakhir adalah biaya overhead atau biaya lebih. Tarif biaya overhead pabrik rumusnya adalah tarif BOP sama dengan BOP yang dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebasan dikali 100%. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan analisa BEP dalam produk. BEP itu adalah break even point dalam produk atau dibilangnya titik balik modal. Manfaat BEP dalam produk. Yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba.
Yang kedua, mengevaluasi laba keseluruhan dari perusahaan. Dan yang terakhir, break-even point dalam mengganti laporan keuangan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang bisa Ibu jelaskan hari ini bisa kalian pahami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.